jurusan Manajemen Universitas Dinamika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Direct Marketing di chapter 14 untuk mata kuliah Integrated Marketing Communication. Sebelum masuk ke apa itu pemasaran langsung, di sini saya akan membahas tentang tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran pemasaran langsung chapter 14 ini yaitu untuk menentukan apa itu pemasaran langsung, mendiskusikan peran pemasaran langsung dalam program IMC, mengidentifikasi strategi dan taktik, dan yang terakhir yaitu membandingkan keuntungan dan juga kerugian dari penggunaan pemasaran langsung. Pemasaran langsung. Total kegiatan di mana penjual mengarahkan upaya kepada audiens atau konsumen sasaran yang menggunakan satu atau lebih media dengan tujuan meminta tanggapan melalui media telepon, surat, atau kunjungan pribadi dari calon pelanggan ataupun pelanggan baru. Untuk proses direct marketing atau pemasaran langsung dapat dilakukan melalui beberapa contoh seperti radio, direct marketing, email, web marketing, website, mobile marketing, billboard, televisi, dan sebagainya. Bagi beberapa perusahaan dan juga organisasi, direct marketing merupakan elemen utama dalam program Integrated Marketing Communication, dan bagi konsumen merupakan beberapa tempat untuk mencari media pilihan dalam menjangkau berbagai macam produk maupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya, growth of direct marketing yang dibagi menjadi 5 komponen, yaitu kartu kredit konsumen, sindikat pemasaran langsung, mengubah struktur masyarakat, kemajuan teknologi, dan juga faktor lain. Untuk poin yang pertama yaitu kartu kredit konsumen. Kartu kredit konsumen saat ini ada lebih dari 1 miliar kartu kredit di bank, perusahaan minyak, retail, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membeli suatu barang ataupun jasa dengan harga rendah dan tinggi melalui saluran tanggapan langsung dan meyakinkan penjual bahwa mereka akan dibayar. Berikutnya yaitu sindikat pemasaran langsung. Faktor lain yaitu yang ketiga, mengubah struktur masyarakat. Perubahan struktur masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi pada keberhasilan suatu pemasaran langsung atau direct marketing. Bahwa begitu banyak orang saat ini melakukan peningkatan pesat dalam keluarganya untuk berpenghasilan ganda. Berikutnya yaitu kemajuan teknologi. Pesatnya kemajuan teknologi media elektronik dan internet telah memudahkan konsumen untuk berbelanja dan bagi pemasar untuk dapat berhasil mencapai target pasar yang diinginkan. Untuk faktor-faktor lain, merupakan sejumlah faktor lain telah berkontribusi pada peningkatan efektivitas pemasaran langsung, termasuk perubahan nilai dan juga gaya hidup konsumen. Berikutnya yaitu peran pemasaran langsung dalam program Integrated Marketing Communication. Yang pertama ada advertising atau periklanan, yang kedua public relation atau hubungan masyarakat, dan juga personal selling atau penjualan individu. Yang pertama, advertising atau periklanan, yang akan saya bahas yaitu penggabungan pemasaran langsung dengan periklanan. Pemasaran langsung itu sendiri merupakan bentuk suatu periklanan, baik melalui surat, cetak, digital, ataupun televisi. Biasanya berisi nomor bebas pulsa dan selalu memiliki tautan dan terkadang memiliki formulir yang meminta informasi pengiriman.
Berikutnya yaitu penggabungan pemasaran langsung dengan hubungan masyarakat. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak sekali kegiatan hubungan masyarakat yang sering kali menggunakan teknik tanggapan secara langsung ataupun real. Perusahaan swasta dapat menggunakan aktivitas pemasaran jarak jauh untuk mengumpulkan dana dan melakukan amal maupun sponsor. Berikutnya yaitu personal selling. Telemarketing dan penjualan langsung adalah dua metode penjualan pribadi yang digunakan untuk menghasilkan suatu penjualan. Organisasi nirlaba seperti Badan Amal sering menggunakan pemasaran jarak jauh untuk mengumpulkan dana ataupun sponsor. Kelanjutannya ialah sales promotion atau dapat dikatakan sebagai metode untuk melakukan promosi demi mencari sponsor yang ingin bergabung untuk melakukan pemasaran langsung. Berikutnya yaitu media pendukung atau support media. Menambahkan suatu produk promosi ke direct mailer telah terbukti meningkatkan tingkat respon dari pelanggan. Oleh sebab itu, agar keberhasilan program pemasaran langsung, perusahaan harus membuat sejumlah keputusan seperti dalam proses program pemasaran lainnya, perusahaan harus menentukan tujuan, target, dan juga strategi apa yang harus dilakukan. Berikutnya yaitu internet, di mana pada era modern ini penggunaan internet banyak sekali didukung untuk melakukan promosi terhadap produk maupun jasa. Berikutnya tujuan pemasaran langsung. Yang pertama untuk mencari respon perilaku, yang kedua untuk membangun citra, yang ketiga untuk menjaga kepuasan pelanggan, dan yang keempat untuk memberikan informasi pelanggan dan berupaya di masa depan. Untuk poin yang pertama, mencari respon perilaku ini dilakukan dengan cara melakukan survei secara langsung terhadap pelanggan yang disasar oleh perusahaan atau pemasar. Yang kedua, membangun citra. Sebagaimana perusahaan harus membangun kualitas dan kuantitas dari perusahaannya untuk mengembangkan nama, brand, atau merek citra yang difungsikan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk menjaga kepuasan pelanggan. Sebagaimana pihak pemasar harus mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Yang keempat, memberikan informasi pelanggan untuk berupaya di masa depan. Dengan cara memberikan informasi kepada pelanggan apa saja yang harus dilakukan di masa depan jika mereka menggunakan membeli atau mengkonsumsi produk maupun jasa yang kita tawarkan. Berikutnya yaitu strategi dan media pemasaran langsung. Setiap media digunakan untuk melakukan fungsi tertentu meskipun semuanya umumnya mengikuti pendekatan satu maupun dua arah. Seperti semua program komunikasi yang lain, pemasar juga harus mampu memutuskan pesan yang akan disampaikan, besarnya anggaran, dan sebagainya. Alangkah lebih baiknya jika pemasar mampu menyaring segala informasi dan memberitahukan kepada konsumen inti dari informasi yang bermanfaat, juga melakukan evaluasi dan penulisan anggaran agar tidak menambah anggaran yang sudah ada. Surat langsung. Pemasaran surat langsung adalah pengiriman tawaran, pemberitahuan, alat pengingat, atau sesuatu yang lain kepada seseorang atau konsumen.
Surat langsung merupakan satu media yang populer karena surat langsung memungkinkan selektivitas pasar sasaran, dapat dipersonalisasikan luas dan memungkinkan pengujian dini dan pengukuran tanggapan secara langsung. Berikutnya yaitu surel. Surat langsung di internet ataupun email pada dasarnya adalah versi elektronik dari surat biasa. Seperti surat biasa, surat ini sangat bertarget, sangat bergantung pada daftar dan juga upaya untuk menjangkau konsumen dan masyarakat dengan kebutuhan khusus melalui sebuah pesan yang ditargetkan. Penggunaan pemasaran email oleh pemasar bisnis ke bisnis atau bisnis to bisnis dan juga bisnis to konsumen atau B2C terus berkembang, baik biaya rendah dan efektivitas yang lebih tinggi daripada daya tarik langsung secara tradisional. Berikutnya yaitu media penyiaran atau broadcast. Pemasaran langsung dalam industri penyiaran melibatkan iklan tanggapan langsung dan juga iklan pendukung. Iklan tanggapan langsung merupakan produk ataupun layanan yang ditawarkan dan tanggapan penjualan diminta, baik melalui pendekatan satu ataupun dua langkah yang telah dibahas sebelumnya. Contoh, termasuk iklan untuk pakaian, peralatan olahraga, barang koleksi, dan sebagainya. Nomor telepon bebas pulsa disertakan sehingga penerima dapat segera menelpon untuk memesan pesanan yang ia lihat dari penyiaran. Iklan pendukung dirancang untuk melakukan persis seperti yang didukung oleh iklan lainnya. Iklan untuk penerbit clearinghouse atau Reader's Digest atau perusahaan lain yang meminta konsumen untuk mencari entry undian di kotak surat merupakan contoh iklan dukungan. Berikutnya yaitu penjualan langsung. Elemen tambahan dari program pemasaran langsung adalah penjualan langsung. Presentasi langsung, presentasi secara pribadi, demonstrasi, atau melakukan demo, dan penjualan produk dan layanan kepada konsumen dari rumah mereka. Penjualan langsung biasanya dapat disebut dengan door-to-door yang dilakukan oleh pemasar untuk menjangkau konsumen. Atau bahasa barunya dapat dikatakan bahwa pemasar harus melakukan goal tersendiri untuk mencapai produktivitas pada perusahaannya. Bidang produk maupun jasa. Sedangkan dalam jumlah produk dan jasa dijual melalui penjualan langsung. Barang-barang seperti alat rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, dan juga obat-obatan mampu dilakukan secara langsung oleh konsumen ke tempat pemasar. Berikutnya yaitu mengevaluasi aktivitas pemasaran langsung. Dengan menggunakan biaya per pesanan atau CPO, pengiklan dapat mengevaluasi efektivitas relatif iklan hanya dalam beberapa menit berdasarkan jumlah panggilan yang dihasilkan. Tindakan serupa telah dikembangkan untuk iklan cetak dan surat langsung. Ukuran efektivitas lain yang umum digunakan adalah Customer Lifetime Value atau CLTV. Perusahaan yang menggunakan CLTV untuk membantu mereka dalam menilai pendapatan masa depan dan juga aliran keuntungan dari pelanggan, sehingga mereka dapat lebih fokus pada kepuasan dan retensi pelanggan mereka yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih memusatkan perhatian pada pelanggan yang menguntungkan sambil menghabiskan lebih sedikit upaya pemasaran untuk mereka yang memiliki
skor CLTV yang rendah. Keuntungan pemasaran langsung yaitu jangkauan selektif, 2. Kemampuan segmentasi, 3. Frekuensi, 4. Pengujian dan waktu, 6. Personalisasi dan biaya. Yang ketujuh merupakan ukuran efektivitas. Jangkauan selektif. Pemasaran langsung memungkinkan pengiklan menjangkau banyak orang dan mengurangi atau menghilangkan cakupan yang dapat mengeluarkan lebih banyak biaya. Kedua, kemampuan segmentasi merupakan strategi untuk pemasar agar dapat menyewa atau membeli daftar pembeli, produk terbaru, dan juga berbagai macam daftar yang lain. Yang ketiga yaitu frekuensi. Tergantung pada media yang digunakan oleh pemasar dan memungkinkan untuk membangun tingkat frekuensi. Berikutnya yaitu pengujian. Pemasaran langsung memungkinkan kemampuan yang kuat untuk menguji efektivitas program secara keseluruhan serta elemen-elemen tertentu. Berikutnya waktu. Sementara banyak media yang memerlukan perencanaan jangka panjang dan memiliki tanggal penutupan yang panjang, iklan tanggapan langsung bisa jauh lebih tepat waktu, seperti surat langsung dan email. Berikutnya yaitu personalisasi. Tidak ada media periklanan lain yang dapat mempersonalisasi pesan sebaik media langsung. Berikutnya biaya. Untuk direct mail, mungkin biaya yang dibutuhkan sangatlah tinggi. Secara absolut dan relatif, kemampuannya untuk secara khusus menargetkan audiens dan menghilangkan cakupan yang mengurangi atau menambah biaya secara langsung. Yang terakhir yaitu ukuran efektivitas. Tidak ada media lain yang dapat mengukur keefektivitasan usahanya serta respon langsung. Kerugian dari pemasaran langsung yaitu pertama faktor citra, yang berikutnya akurasi dan biaya. Meningkatkan biaya, dukungan konten, daftar jangan panggil. Untuk faktor citra, segmen surat dari industri produk maupun jasa ini sering disebut sebagai surat sampah. Banyak orang percaya surat yang tidak diminta untuk mempromosikan produk lain tidak suka dan tidak diminta. Bahkan beberapa pengirim surat langsung mengatakan bahwa pemasar membuang sebagian besar surat yang mereka terima. Berikutnya yaitu akurasi dan biaya. Akurasi merupakan salah satu keuntungan yang dikutip untuk direct mail dan telemarketing, ialah menargetkan pelanggan potensial secara khusus. Peningkatan biaya. Saat tarif kos meningkat, keuntungan surat langsung akan langsung berpengaruh secara signifikan. Berikutnya yaitu dukungan konten. Dalam diskusi pemasar tentang tujuan strategi, mengatakan bahwa kemampuan majalah untuk menciptakan suasana hati berkontribusi pada efektivitasan keseluruh iklan yang pemasar lakukan. Daftar jangan panggil. Daftar jangan panggil saat ini dilakukan untuk telepon rumah dan telepon seluler, di mana daftar jangan menghubungi konsumen dapat memilih untuk tidak menerima surat yang dipasar oleh pemasar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.